Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas Khulasatul Basil Fitrah, yang mana kelas ini sudah sampai di akhir. Ini kelas ketiga dan kelas terakhir daripada Khulasatul Basil Fitrah, yang mana pada pertemuan yang lalu saya jelaskan bahwasanya yang namanya fitrah itu bukan Islam. Dia bukan ilmu yang ada pada manusia, yang mana dengan ilmu itu kita mengetahui Allah, bukan semacam itu. Akan tetapi yang namanya fitrah itu adalah keadaan netral pada manusia sebelum mereka itu ketika mereka itu dilahirkan, sebelum mereka itu balik, yang mana fitrah ini bisa untuk menerima Islam dan menerima selain Islam. Akan tetapi Islam bisa untuk menyempurnakan fitrah sampai ke puncak daripada fitrah manusia. Kemudian selain fitrah ini ada beberapa lafaz yang mana lafaz ini juga mirip dengan lafaz fitrah, yang mungkin sebagian orang itu menganggap bahwasanya lafaz ini juga maknanya adalah fitrah. Di antaranya adalah al-mitsaq was sibghah. Jadi sekarang nakro daripada apa makna mitsaq dan apa makna sibghah. Sila dibaca Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mitsaq wa qad yuqalu innal fitrata hiya al-mitsaq alladhi akhadahu Allah Ta'ala 'ala bani Adam id akhadha min dhuhurihim dzurriyyatihim. Dan mungkin ada yang mengatakan bahwasanya fitrah itu adalah mitsaq, perjanjian. Fitrah adalah perjanjian yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mengambil perjanjian itu kepada semua manusia daripada ketika Allah itu mengambil daripada zuhur, tulang belakang mereka, tulang punggung mereka, daripada ketika Allah mengambil daripada tulang punggung mereka itu dzurriyyah mereka, karena kan biasanya yang namanya sperma kan daripada sini kan, daripada tulang belakang sini. Dan waqad warada fi tafsiri katsir minas salaf annahu huwal Islam wal i'tiraf billahi ta'ala. Dan banyak tafsir-tafsir yang mengatakan bahwasanya mitsaq ini adalah Islam dan mengakui terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada semacam mirip-mirip kan. Lah kalau seumpamanya fitrah itu Islam dan mitsaq itu juga Islam, maknanya mitsaq adalah fitrah. Ayo. Wa min dzalika ma dzakarahu at-Tabari fi tafsirihi. Dan di antaranya adalah Tabari daripada tafsirnya. Ayo. Haddatsani Ali bin Sahal qala sana Damrah bin Rabi'ah qala sana Abu Mas'ud an Juwaybir qala mata bin Dhahak bin Muzahib. Mata yakni haddatsani Ali bin Sahal qala sana Damrah bin Rabi'ah qala sana yakni haddatsana yakni Abu Mas'ud an Juwaybir qala mata ibnun lidhahak ibn Muzahim sittata ayyam faqala yakni meninggal anaknya Dhahak, yakni faqala ya Jabir idza anta wada'ta ibni fi lahdihi fa'abriz wajhahu, yakni wahai Jabir, kalau kamu itu meletakkan anakku di lahatnya, di liang lahatnya, maka tampakkanlah wajahnya, wa hulla anhu uqadahu, dan lepaskan ikatannya. Yakni kalau sekarang mungkin tali pocongnya itu lepas, ikatannya itu dilepas. Fa inna ibni mujallasun wa mas'ul, karena nanti anakku itu akan duduk dan ditanya. Fa fa'altu bihi alladhi amaroni, maka Jabir mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Dhahak tadi itu. Falamma faragtu qultu yarhamukallah, setelah selesai aku buat apa yang diperintahkan kepadaku terhadap anaknya itu, aku mengatakan kepada Dhahak itu, yarhamukallah, amma yus'al ibnuk, yakni kamu kan mengatakan anakmu kan ditanyakan, padahal mungkin anakmu itu masih belum balik lagi. Ditanyai apa anakmu itu?
Qala yus'alu 'anil mitsaq alladzi aqarra bi fi sulbi Adam alaihissalam. Dia akan ditanya tentang perjanjian antara dia dan Allah yang dia akui ketika masih di dalam tulang sulbi apa? Adam alaihissalam. Qultu ya Abul Qasim, wa ma hadzal mitsaq alladzi aqarra bihi fi sulbi Adam? Qala sani. Qala haddatsani, dibilang qultu ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, wa ma hadzal mitsaq alladzi aqarra fi sulbi Adam? Dibilang apa? Perjanjian apa yang dia tanya, yakni anakku akan ditanya tentang perjanjian yang dia akui, yang dia buat antara dia dan Allah ketika dia masih di dalam tulang punggungnya Nabi Adam, tempat sperma semua itu di alam-alam dzar atau alam-alam ruh. Perjanjian apa itu? Tanya kan, normal kan, perjanjian apa itu? Ayo, dibilang qala haddatsani, dijawab oleh Tuhad, haddatsani Ibn Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masaha sulba Adam, yakni Allah Subhanahu wa taala mengusap tulang sulbi Nabi Adam, fastakhraja minhu kulla nasamatin huwa khaliquha, dan mengeluarkan daripada tulangnya Nabi Adam itu, tulang punggung Nabi Adam itu, semua manusia yang dia ciptakan sampai hari kiamat, dan mengambil janji daripada mereka untuk apa? Untuk menyembahnya dan tidak pernah menyekutukannya sama sekali. Maka tidak akan terjadi hari kiamat hatta yulad man a'tal mitsaq yauma idzin, yang mengambil janji akan dilahirkan, dan kemudian setelah dia dilahirkan dia akan beriman kan, dia akan beriman atau tidak beriman. Maka kalau dia beriman, ketika dia beriman, maka imannya dia yang pertama akan berguna karena imannya yang kedua. Tapi kalau dia tidak beriman, imannya yang pertama tidak akan berguna karena dia ketika lahir tidak beriman. Karena kan semua orang menurut hadis ini ya, sudah beriman kepada Allah. Kemudian kan dilahirkan, dia akan beriman untuk kedua kalinya, mengambil iman untuk kedua kalinya. Lah kalau dia beriman untuk kedua kalinya, maka iman yang pertama akan berguna. Kalau dia tidak beriman, iman yang pertama tidak akan berguna. Kalau dia belum sempat untuk balik, maka dia akan mati dianggap dia beriman karena dia dulu sudah pernah beriman. Inilah faedahnya mungkin mitsaq ketika di alam dzar. Karena mitsaq fi alam dzar itu akan istishab sampai dia itu balik. Ketika dia itu meninggal sebelum balik, maka dianggap dia itu beriman karena dia dulu sudah pernah beriman. Ya ini mungkin di antara taksil masalah ahlul fatrah semacam ini. Wallahu a'lam. Ayo. Faman adraka minhul mitsaq al-akhar fa huwa mitsaq al-akhar, ya ini maknanya setelah dia lahir jumpa ulama, al-mitsaq al-akhar. Falam yafi bihi, dan dia tidak beriman, lam yanfa'hul mitsaq al-awwal, lam yanfa'hul mitsaqul awwal, maka perjanjian pertama di alam dzar tidak akan berguna. Waman mata sohiron, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan kecil sebelum dia itu balik, sebelum berjumpa dengan para ulama dan yang lainnya, mata alal mitsaqil awal alal fitrah, hadza huwa. Yani mungkin ini juga termasuk taksil masalatul ahlil fatrah. Ayo wa aidan qala Tabari fi tafsirihi, dan kata Imam Tabari di dalam tafsirnya, qala Ibnu Jurayj an Mujahid qala innallaha lamma akhrajahum qala ya ibadallah ajibullah wal ijabah at-ta'ah. Yakni Ibnu Jurayj mengatakan daripada Mujahid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengeluarkan mereka daripada sulbi Adam, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, jawab Allah, taati, jawab Allah. Dan apa menjawab Allah itu? Maknanya taati Allah. Faqalu ata'nallahumma labbaika qala fa'ataha Ibrahim alaihissalam fil manasib labbaik Allahumma labbaik. Yani karena kan ata'nallah labbaik, kata-kata labbaik itu yang diucapkan oleh para arwah ketika di alam dzar diberikan kepada Nabi Ibrahim. Karena itu doanya atau syiarnya Nabi Ibrahim ketika manasik labbaik Allahumma labbaik. Yani qala daraba matna Adam hina khalqihi. Wa qala Ibn Abbas khalaqa Adam thumma akhraja dzurriyyatahu min dhahrihi mithlu dzar fakallamahum thumma 'adahum fi sulbihi falaysa ahad illa wa qad takallama faqala rabbukum. Ini dia mengatakan bahasanya
Qala duriba matnu Adam hina khalqih. Ini dipukul matan ini macam ini punggungnya Nabi Adam, matan jahanam itu punggungnya jahanam. Matan seseorang itu apa? Punggungnya. Qala Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkan semua anak cucu Adam daripada sulbinya Nabi Adam, kemudian berbicara dengan mereka. Setelah berbicara dengan mereka dikembalikan lagi, maka tidak ada satupun anak cucu Nabi Adam kecuali sudah mengatakan Rabbi Allah, man rabbuka Rabbi Allah. Tapi hal ini kan tidak kita ketahui kan, tidak kita ingat. Karena itu nahnu la mukallaf, kita tidak diwajibkan untuk mengingat apa yang sudah kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti mungkin pada hari kiamat kita mungkin akan diingatkan lagi oleh Allah pada hari kiamat. Jadi yang beriman senang, yang tidak beriman pening karena aku sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Sila. Faqala wa kullu khalqin khuliqa fa huwa kainun ila yaumil qiyamah wa hiya al-fitrah allati fatara an-nas 'alaiha. Aywa yani, dan setiap ciptaan Allah itu ya akan ada fitrahnya sampai hari kiamat. Ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa 'alaiha. Apa itu Rabbi Allah tadi itu? Aywa. Wa nukila hadha tafsir an katsirin minal mutaqaddimin. Dan tafsir ini dinukil daripada daripada ulama mutaqaddimin. Akan tetapi minal maklum, perjanjian ini tidak ada yang mengingatnya. La yadhkuru ahadun fil hayati dunya, tidak ada, kita pun tidak pernah mengingat, kita pernah berjanji kepada Allah hal semacam ini. Dan mungkin pada hari kiamat nanti kita akan yakshifu annal kita, akan diingatkan lagi bahwasanya dulu kamu pernah. Wa ma la nadhkuruhu fi dunyana fala yukallifunallahu ta'ala bi. Dan apa yang tidak kita ingat pada hari yang tidak kita ingat di dunia, Allah tidak akan meminta kita untuk mengingatnya. Tidak akan, kamu masuk neraka gara-gara kamu dulu pernah berjanji yang tidak kamu ingat. Kan pelik kan pelik semacam itu. Tidak ada hujah. Nanti kalau manusia masuk neraka sebab janji itu, mereka boleh komplain kepada Allah. Loh, kenapa saya masuk neraka ya? Saya pun tak ingat pernah janji itu. Kalau memang untuk fair, yang kau mesti apa? Ingatkan kami tentang janji itu. Tapi realnya tidak ada daripada kita yang ingat. Karena itu apa yang tidak kita ingat tidak bisa untuk dijadikan bahan untuk taklif. Paling yang bisa dijadikan perkara itu mungkin kita nanti akan merasa senang, atau ketika kita benar-benar beriman, atau kita pening ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diingatkan tentang janji kita. Wallahu jalla sya'nuhu an yatafaddala alaina bi an yulhiqana bil asal alladhi khuliqna alaihi. Dan Allah fadlullah, mungkin kalau kita meninggal dalam keadaan kecil, kita diikutkan dalam keadaan yang kita diciptakan di atasnya. Wahwa apa namanya? Iman tadi itu. Aywa asibghah. Asibghah wa minhum man fassara sibghatal warida fil Qur'an fi qoulihi sibghatallahi wa man ahsana minallahi sibghah. Ya, ini begitu pula ada yang mentafsirkan sibghah yang ada dalam Al-Qur'an itu pada ayat sibghatallahi wa man ahsana minallahi sibghah dengan agama. Wa qala Ibn Jarir at-Tabari fi tafsirihi al-qaul fi ta'wili qoulihi ta'ala sibghatallah wa man ahsana minallahi sibghah wa lahu abidun, yakni ta'ala dzakarahu bisibghah sibghatul Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan dengan makna sibghah itu adalah sibghatul Islam. Ayo. Wa dzalika anna an-nasara idza aradat an tansura atfalahum atau antunassira atfalahum, yakni maknanya Nasrani itu kalau ingin menasorohkan anaknya, yakni anaknya itu ingin dijadikan Nasrani, ja'alathum fima in lahum, yakni dibaptis, dimasukkan air suci itu. Mereka mengira bahwasanya hal itu dimandikan atau dibaptis itu takdis, seperti mensucikan, mensakralkan, seperti mandi janabah bagi ahli Islam. Dan mandi dengan air baptis itu bagi mereka itu sibghah lahum. Itu semacam, tahu sibghah ya? Sibghah itu cat itu loh. Jadi ada masbuk, makna masbuk itu warnanya putih kemudian dicelupkan menjadi merah, menjadi hitam. Orang Jawa cakapnya diwantek. Apa bahasa? Diwarnai. Cuma bahasa Arabnya itu masbuk. Itu biasanya masbuk itu untuk kain. Atau menandai. Hah?
Bukan menandai itu hanya ini semuanya. Jadi macam ini kan putih kan, Anda masukkan semuanya, semuanya menjadi merah, semuanya menjadi hijau, semuanya menjadi hitam. Lah, merubah kain, merubah warna kain itu namanya sobh. Dan dalam fikih ada itu, hada masbugh, hada thawbun masbugh, ada semacam itu. Yakni sekarang kan fitrah dijadikan nasrono, dijadikan nasoro, itu kan semacam warna yang lain kan, yang aslinya warnanya putih diganti menjadi warna hitam, menjadi warna kuning. Yang aslinya dia itu fitrah netral menjadi nasoro. Bagaimana caranya? Seperti kalau kain itu dicelupkan kepada warna, manusia dicelupkan kepada air, dan mereka mengira inilah cara kita untuk mewarnai jiwa seseorang. Inilah yang namanya apa? Namanya sibghah. Dan mereka mengira ini mirip-mirip janabah. Allah Subhanahu wa taala, loh, kamu itu nak mewarnai jiwa orang, akan tetapi warna Allah, warna yang Allah punya untuk kalian maknanya itu lebih afdol. Apa itu? Islam. Islam juga sibghah bagi kalian. Nasoro juga sibghah. Wa man ahsana minallahi sibghah. Siapa yang mempunyai warna lebih bagus daripada warna yang Allah miliki? Bukan warna zat Allah ya. Nanti dibilang Habib Ali mengatakan Allah mempunyai zat, Allah mempunyai warna. Bukan, ini warna untuk jiwa manusia. Karena Islam juga mewarnai jiwa. Nah, saya juga mewarnai jiwa. Karena itu Anda akan melihat attitude Nasrani berbeda dengan attitude Muslim, berbeda dengan attitude Hindu, karena semuanya mempunyai apa? Sobghah, mempunyai sobghah. Ayo. Faqala Allah Ta'ala dzakarahu idh qalu linabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi almu'minin bihi kunu hudan aw nasara tahtadu qul lahum ya Muhammad ayyuhal yahud wan nasara bal millata Ibrahim. Faqala Allah Ta'ala faqala Allah Ta'ala dzikruhu, faqala Allah Ta'ala dzikruhu, maha suci dzikruhu, maha tinggi dzikrunya. Ketika mereka Nasrani atau Yahudi itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya al-mu'minin, kunu hudan au nasara tahtadu, jadilah Nasrani atau Yahudi, kalian akan mendapat hidayah. Qul lahum ya Muhammad, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Yahudi dan Nasrani, akan tetapi kalian yang mengikuti millata Ibrahim, kalianlah yang semestinya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yang mana agamanya Nabi Ibrahim itu? Sibghatullah, hadza huwa sibghatullah. Sibghatullah allati ahsana sabg fa innaha hiyal hanifiyatul muslimah wa da'u syirka billahi wad dhalal an mahajjati huda. Kenapa? Karena agamanya Nabi Ibrahim itu adalah hanifiyah al-muslimah, agama yang lurus dan muslim, dan tinggalkanlah syirik billah wad dhalal, dan sesat daripada jalan kebenaran. Summa qala walakin ala qaulihi qulu amanna billah ila qaulihi wa nahnu muslimun sibghatullah bimakna amanna hadzal iman fayakunul iman hina idin huwa sibghatullah. Beliau nak mengatakan bahwasanya iman itulah warna daripada Allah, sibgh, warna daripada Allah untuk kalian, agar jiwa kalian itu terwarnai dengan sibghatul Islam. Hadza huwa Sila. Wa bimithli alladhi kunna fi ta'wil sibghah qala jama'atun min ahli ta'wil intaha. Dan dengan ta'wil inilah banyak sekali jamaah ahli ta'wil itu memaknai kalimat sibghah. Summa usnida ila Qatadah an sibghah hiyal Islam. Kemudian dinisbatkan kepada Qatadah bahwasanya sibghatullah itu adalah Islam. Wa 'abbara anha ba'dhum biqouli hiya dinullah. Sebagian mengatakan itu adalah agama Allah. Wa ruwiya dzalika an Qatadah wa bil 'Aliyah wa bil Rabi' wa Mujahid wa Atiyah wa Sudayd. Wa ibn Zaid. Wa qala akharun sibghatullah hiya fitratullah. Ada yang mengatakan bahwasanya sibghatullah hiya fitratullah. Karena itu kan sibghah, fitrah, mitsaq, kan mirip-mirip kan. Wa naqalahu an Mujahid qala sibghatullahi al-Islam. Dan dinukil daripada Mujahid bahwasanya sibghatullah itu adalah Islam. Fitratullah allati fatara an-nasa alaiha, dan itu adalah fitratullah yang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia di atasnya. Wa alal qaul bi al-fitrah hiyal Islam, maka tidak ada perbedaan antara orang yang mengatakan
sibghah itu adalah fitrah atau sibghah adalah din ataupun Islam, sama saja. Wa'lam anna hadzal qaul la yakhtalif ma qulnahu min tafsiri ma'na al-fitrah kama huwa. Ketahuilah bahwasanya pendapat ini, sibghah yang mengatakan sibghah adalah fitrah, tidak berbeda dengan apa yang saya katakan bahwasanya tentang makna fitrah yang sudah lampau, bahwasanya fitrah itu adalah keadaan netral di mana manusia itu sebelum menjadi Islam. Wahum la yuriduna biqaulim al-fitrah aw sibghah ya al-Islam. Anal Islam nafsuhu makhlukun ma'al insan. yakni mereka yang mengatakan sibghah itu adalah fitrah, sibghah adalah Islam. Mereka tidak menginginkan bahwasanya Islam itu ada pada diri manusia dengan makna manusia dilahirkan sudah ada Islam di dalamnya. Bukan itu yang mereka inginkan. Kenapa? Karena pendapat ini tidak ada satupun yang mengatakannya. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya khilqatal insan, ciptaan tabiat manusia itu. Kalau seumpamanya mereka berpikir lau fakkara wa qaddar, kalau mereka berpikir dan mereka itu berusaha lebih banyak, yakni lah tada wa amana, mereka akan mendapat hidayah dan mereka akan beriman bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, yang dengan agama Islam itu kebahagiaan dunia dan akhiratmu itu ada. Walidzalika abara anil ladzi la yu'minu bi annahu kaman yughayyiru khalqasya waqad kanat salimah. Karena itu ada yang mengatakan yang tidak beriman itu seperti dia itu yang mencacat atau merubah keadaan yang asal, dengan makna kan syah. Apa itu syah? Kambing itu yang lahir dalam keadaan normal, kemudian dia potong telinganya. Lah, seharusnya kalau Anda itu hidup, lahir, Anda Islam, Anda seperti tidak memanipulasi dan tidak merubah ciptaan Anda. Tapi kalau sudah Anda tidak beriman dengan Islam, seperti Anda itu merubah fitrah Anda. Inilah yang dikatakan, yang diinginkan oleh Syekh Said Fuad. Aywa. Allahu a'lam. Wala ba'sa huna an qala ba'du ma qalahu ulama fi mafhumil fitrah katadhyili ala ma madha. Dan tidak apa-apa, saya akan menukil di sini beberapa yang dikatakan oleh ulama tentang mafhumil fitrah sebagai tadhyil, yakni komentar atau tatimah terhadap apa yang sudah lewat. Qala al-alamah Munawi, sila. Qala al-alamah Munawi fi syarhi 'ala al-jami' as-saghir. Al-jami' as-saghir fi syarhi hadisi kulli mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam syarah hadis kullu maulud yuladu 'alal fitrah wal ma'hudu fitratullahi allati khalaqan nasa 'alaiha min al-isti'dad 'alaiha liqabilid din. Ayo, Suf, tengok. Maknanya fitrah di sini adalah yang fitrah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah adalah al-isti'dad. Kesiapan manusia untuk menerima agama wa nuha, ya wallahu alam ka'annahu wal huda. Bukan wal huda ini, lidini wal huda. Litajalli bil haq, agar dia itu nampak kebenaran, wa qabulul istidad wa ta'abi anil batil wa tamyiz bainal khata'i was shawab, yakni mereka itu bisa menerima kebenaran dan enggan kepada kebatilan. Itu yang namanya apa? Fitrah, kemampuan untuk itu, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Summa qala at-Tayyibi. Qala Tibi. Al-fitrah tadullu ala naw'in min al-fitr wa huwa al-ibtida' wal ikhtira'. Yakni makna qala Tibi, kemudian Al-Munawi mengatakan bahwasanya fitrah itu menunjukkan terhadap ibtida' wal ikhtira'. Karena fatartu ay ibtada'tu. Ana fatartuha, yakni aku yang memulainya. Wal makna biha huna tamakkunun nas minal huda fi aslil jibillah. Maknanya di sini adalah kemampuan manusia untuk mendapat hidayah daripada asal tabiat mereka, yakni asal tabiat manusia itu mampu dan bisa untuk mendapat hidayah. Kalau Anda merubah tabiat Anda, pada saat itu Anda sudah tidak bisa mendapat apa? Hidayah. Fi aslil jibillah bitahayyu liqabulidin falaw taraka 'alaiha istamarra 'ala luzumiha wa lam yufarriqha li ghairiha li anna hadzal din
husnuhu markuzun fin nufus. Kalau seumpamanya manusia tidak merubah fitrah mereka, insya Allah dia akan menerima agama Islam, karena kebaikan agama Islam itu sudah tertanam di jiwa manusia sejak zaman dahulu. Wa inna ma ya'dilu anhu bi afatin minal afatil basyariyah wat taqlid. Hanya saja manusia itu tidak masuk Islam itu karena penyakit daripada penyakit manusia atau taklid. Tapi kalau dia tidak ada penyakit dan dia tidak taklid, normal semacam itu, tidak ada faktor-faktor eksternal, dia akan masuk Islam. Saya pernah ke satu tempat macam itu yang tidak ada wahabinya. Semuanya oke, tidak ada masalah. Semuanya ahli sunnah, tamam. Ketika ada wahabi, masalah semua. Bubar semua. Kenapa? Karena wahabi ini afah. Wahabi ini apa namanya? Afah. Yang seharusnya mereka tidak pernah berpikir Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki. Mereka tidak berpikir sampai ke situ. Setelah adanya Wahabi, baru mereka mulai berpikir yang aneh-aneh. Jadi adanya Wahabi, adanya hal-hal yang kurang baik, semuanya itu adalah faktor eksternal. Sekiranya hal ini tidak ada dan orang-orang tidak taklid, ditinggalkan atas fitrah mereka akan sampai ke dalam Islam yang benar. Fi'lan ya nih. Semacam itu. Ayo. Walhasilu annal insana mafturun ala tahayyu'il Islam bil quwwah. Ayo. Hasilnya bahwasanya manusia itu memang secara normal, secara fitrah mereka itu diciptakan untuk bisa menerima Islam bil quwwah. Akan tetapi untuk mengetahui Islam mereka mesti belajar tentang Islam bil fi'il ya nih. Cuma kalau mereka belajar Islam, mereka akan bisa menerima Islam, karena Islam yang buat Allah, manusia pun yang menciptakan Allah. Jadi Islam dibuat kompatibel dengan manusia. Bas, Anda cuma perlu belajar Islam. Kalau Anda mengetahui Islam yang benar, jiwa Anda akan terima. Ayo. Faman qaddarallahu kaunahu min ahli sa'adah qayyadallahu man yu'allimuhu sabilal huda. Kalau ditakdirkan daripada orang yang bahagia masuk surga, pasti Allah akan Qayyadahu itu Allah mudahkan baginya yang mengajarinya jalan menuju surga. Pasti itu. Fasara muhadzaban bil fi'il adunnuhu, yakni adunnuha mahdiyan bil fi'il, yakni setelah dia jumpa dengan orang yang mengajarinya, dia akan menjadi mahdiyan bil fi'il. Mahdi maknanya mendapat hidayah, benar-benar mendapat hidayah, bukan mahdi bil quwwah. Karena sebelum adanya yang mengajarinya, dia bisa menerima hidayah. Setelah ada yang mengajarinya, benar-benar dia mendapat hidayah. Ayo. Wa man khadalahu wa ashqahu sabbabalahu man yughayyiru fitratuh. Dan barang siapa yang Allah itu menginginkan untuk membuatnya mati kafir, membuatnya celaka, maka Allah akan mengirim kepadanya siapapun, apapun, sebab apapun yang akan yughayyir, merubah fitrahnya, wa yuthni azimatahu, membelokkan azimahnya, membelokkan semangatnya. Wallahu huwal mutasarrif fi abidihi kaifa yasha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah lah yang istilahnya merubah-rubah hambanya, dan Allah sudah mengilhamkan, memberitahu kepada manusia itu mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Ayo, wa hadzal kalam fi ghayati takrir wa tahrir wa huwa jami'un likulil mahasin allati yumkinu an yaqulaha insan fi hadzal bab wa linaktafi bihi fa inna italatal kalam ba'da tamamil bayan fajaja. Yani kalamnya Munawi ini kalam yang sangat bagus sekali dan tidak ada yang bisa melebihinya di dalam bab ini, dan cukup sampai sini katanya Syekh Said, karena menjelaskan masalah ini setelah semacam ini fajajah ini su'ul adab, yakni sila. Wa qad yad'i al-ba'du anna al-insan bi asli khalqatihi yakunu 'aliman bi ba'dil ma'lumat. Dan mungkin sebagian daripada manusia itu mengklaim, sebagian orang itu mengklaim wahabi, yakni bahwasanya manusia itu sejak lahir sudah tahu beberapa perkara. Karena itu kan untuk mengetahui Allah di atas itu tidak perlu akal. Sebenarnya itu sudah ada di dalam diri Anda sejak Anda lahir. Aywa wa yadai mujassimah minhum annahu yakunu 'aliman anna Allah ta'ala fis sama. Dan mujassimah itu mengklaim bahwasanya manusia sejak lahir tahu bahwasanya Allah itu di langit. Aywa. Au annahu 'ala 'arsyihi jalis. Dan Allah itu duduk di atas arsy-Nya. Ta'ala amma yaftarun, yakni maha tinggi Allah daripada dusta mereka. Wa hadza kulluhu hura
Saya sering mengatakan semacam itu. Huro, nonsense. Kalamun laki matalahu itu huro. Kalam fadhi. Ya. Huro ini sampah aja. Itulah saya cakap itu. Sering saya katakan. Hadza kulluhu huro. Kalam fadhi, nonsense. Hartakoh. Muhartikin. Hartakoh. Ya, ini hartakoh ini kalam katsir laki matalahu. Orang-orang Hadramut atau habaib biasanya mengatakan khorrotin, ya, ini khorrot maknanya wallahi kalam fadhi ini. Ada semacam hadza kulluhu hura wa la qimata lahu, yani omong kosong tidak ada harganya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Loh, Allah mengeluarkan kalian daripada perut ibu kalian, la ta'lamuna, apa? La ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui hal apapun. Kok kalian mengklaim bayi sejak kecil sudah mengetahui Allah itu di atas? Yakni apa yang kalian klaim bertentangan secara nas sharih dengan Al-Qur'an. Ayo. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ayo. Wa lana fi hadhihi al-ayah kalamun katsir. Wastimbatun limahasin fi usuluddin wa adidah. Yakni dan saya ini mempunyai tafsir terhadap ayat ini banyak, yakni, dan banyak sekali saya istimbat usul akidah daripada ayat ini. Akan tetapi akan saya ringkas di sini, yakni poin-poin pentingnya saja yang berhubungan dengan masalah fitrah, yakni, dan yang sesuai dengan kitab ini. فنقول في الآية الشريفة نص من الله العلي العزيز على أن الإنسان لا يكون عالما بأي شيء حين خروجه من بطن أمه. Di dalam ayat yang mulia ini ada nas bahwasanya manusia itu tidak mengetahui apapun ketika lahir, yakni. Ayo, dalilnya apa? Dalilnya itu Allah mengungkapkan la ta'lamuna syai'a. Syai'a di sini adalah nakirah fi siyaqin nafi, karena sebelumnya itu la ta'lamun. La ta'lamun kan tidak mengetahui, itu kan nafi kan, la ta'lamuna syai'an. Dan di dalam usul fikih an-nakirah fi siyaqin nafi tadulu alal umum, maknanya wal umum ini maknanya qadiyah kulliyah salibah, tidak ada satupun yang diketahuinya. Itu namanya siyaqil umum. Makna umum ini ya jami'al afrad, maknanya tidak ada satupun yang yasduk alaihi syai' ini madhkur atau mawjud, tidak ada satupun yang dia ketahui. Hadza huwa makna la ta'lamuna syai'ala. Dia hanya mengetahui Allah di atas dan Allah jalisun alal arsy. Kata-kata itu bertentangan dengan la ta'lamuna syai'a. Ayo. Terus kenapa semacam itu? Wallahi Ibn Taimiyah dan pengikut-pengikutnya, mereka itu apa ya menurut saya? Cara tafsir mereka itu terpengaruh dengan akidah mereka. Akhirnya cara tafsir disesuaikan dengan akidah. Wa hadza tabi'i, yani. Akhirnya untuk menguatkan akidah mereka membuat tafsir-tafsir yang pelik-pelik, yang disesuaikan dengan apa namanya, dengan akidah. Padahal hal itu salah, macam itu. Hal itu salah. Dan kenapa mereka semacam ini? Karena akal sudah tidak menerima hal ini. Akal tidak menerima hal ini, akhirnya mereka yasluk turuk yang tidak baik. Ayo. Faqala la ta'lamuna syai'an wa ma'lumun anna nakirata fi siyaqin nafi ta'um. Fala yajuzu li wahidin ba'da dhalika an yaqula inna Allah ta'ala qad awda'a fi nufusina ba'dal ma'lumat. Yakni selama an-nakirah fi siyaqil nafi itu ta'um, maka tidak boleh satupun mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan beberapa maklumat di dalam jiwa kita, apalagi yang maklumat itu tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, maklumat mujassimah. Ayo. Lianna al-ayah nassun fi anna la ma'lumat fina 'inda wiladatina. Dibilang karena di dalam ayat ini ada nasun sharih bahwasanya tidak ada pengetahuan sedikit pun di dalam diri kita, tidak ada ilmu sedikit pun di dalam diri kita ketika kita itu lahir. Wa aidan fa inna Allah ta'ala yadulluna ala anna khurujana fi hadhihi al-hala 'arin 'anil 'ilmi wal ma'rifat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan pada kita bahwasanya ketika kalian lahir itu kalian tidak mempunyai ilmu sama sekali. Ayo. Dan ini adalah keadaan yang kurang. Kemudian Allah memberitahu kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah keadaan kesempurnaan. Kalian keluar dalam keadaan bodoh. Bodoh itu kurang. Maknanya ilmu itu
kesempurnaan. So tengok, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Yani kamu ketidaktahuanmu itu keadaan yang kurang baik, keadaan yang kurang, keadaan yang tidak sempurna. Maknanya ketika kebodohan, keadaan tidak sempurna, lawannya ilmu adalah keadaan yang sempurna. Akan tetapi untuk sampai kepada ilmu ini ada beberapa cara, dan caranya adalah melewati sama wal absar wal afidah. Aku akan tuntun kalian untuk sampai kepada kesempurnaan, wahwa kamalul ilm. Karena aku sudah menuntun kalian kepada kamalul ilm, melewati, aku ciptakan kepada kalian as-sama wal absar wal afidah. Karena aku ciptakan 3 perkara ini, aku wajibkan kepada kalian untuk bersyukur. La'allakum tashkurun. Hadza huwa makna al-ayah, yani. Ayo. Sila. Fa'arafna anna al-ilma halatu kamal wa lidzalika fa innahu Fa'arafna, yakni karena jahal halatun naqas, lawannya adalah halatul kamal, yakni hadza huwa dalilul kamal wa naqas. Di dalam manusia, dalil ini dipakai untuk Allah tidak oke, dipakai untuk manusia oke. Ayo. wa lidzalika fa innahu jalla sya'nu qad khalaqa lana al-wasail allati biha yumkinuna an Karena ilm itu halatul kamal, Allah mendidik kita, menuntun kita untuk sampai kepada puncak kesempurnaan kita melewati beberapa instrumen. Apa itu? As-sama wal basar wal afidah. Wahia as-sama wal absar wal afidah. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu bisa didapatkan melewati instrumen-instrumen ini. Tarattuban adian, taratub adi, bukan akli, bukan akli. Terpulang kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita atas dia. Ayo. Wa kana yumkinu an yakhluqa fina ibtida'an ma yasha' min ma'arif wa 'ulum. Aywa, yakni ibtidaan, dan Allah itu boleh-boleh saja dari awal menciptakan kita langsung alim, yakni wallah Ustadz Hasan lahir langsung S2, kan bisa-bisa saja kan? Bisa-bisa saja. Au an yakhluqa fi ba'dihi khalqahu aw fi jami'ihim ba'dul ma'arif la antariqi tilkal wasail. Yani Allah boleh saja Allah menciptakan untuk orang Asia ba'dul wasail, untuk orang Eropa tidak ada ulum, yakni orang Asia mempunyai ilmu dan orang Eropa tidak mempunyai ilmu dalam beberapa perkara ketika mereka lahir. Bisa apa tidak Allah semacam itu? Bisa, tidak ada masalah. Tidak melewati sama wal absar wal afidah. Bisa apa tidak? Bisa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya cara yang normal untuk mendapatkan ilmu itu adalah menggunakan instrumen-instrumen tersebut, yaitu as-sama wal absar wal afidah, yang mana ini adalah cara yang normal untuk mendapatkan ilmu. Fa'arafna alla dalila illa an ya'tiyana antonikiha. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa tidak ada dalil yang datang kecuali kena melewati tiga wasilah ini. Waqad aujaballah, aywa. Waqad aujaballahu ta'ala 'alaina syukrahu li'annahu auda'a fina minal wasail allati ta'udu 'alaina bin ni'amil jalilah minal ulum wal ma'arif. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada diri kita, memberikan pada diri kita instrumen-instrumen untuk mendapatkan ilmu, yang mana ilmu itu nanti akan kembali kepada kita dengan perkara-perkara yang sangat agung. Karena aku sudah memberi kalian nikmat ilmu melewati, aku memberi kepada kalian instrumen untuk mendapatkan ilmu, yang mana ketika kalian mendapatkan ilmu kalian akan mendapat nikmat. Karena itu kalian harus bersyukur kepadaku dan beriman kepadaku. Ayo. Wa syukru yakunu fi muqabili ni'matin kama huwa ma'lum. Dan syukur itu terpulang karena nikmat, bukan tidak ada nikmat. Maka ilmu itu juga nikmat. Karena itu Allah berfirman di akhir ayat, la'allakum tashkurun. Wajib atas kalian mensyukuriku dengan menyembahku seperti aku memerintahkan kalian. Kenapa? Karena aku sudah menciptakan kalian, dan pencipta itu mempunyai hak untuk disembah kepada para makhluknya, untuk para makhluknya. Maknanya karena kalian itu makhlukku, aku adalah Khalik dan aku berhak untuk kalian sembah. Ayo. Wasama
والسمع الوارد ذكره في الآية الكريمة فيه إشارة إلى الأخبار Ya, الصادقة. limanya. Wa ja'alakumus sam'a. Sam'a ini apa? Al-akhbarus shadiqah, maknanya kabar yang pasti benar, dan itu hanya dua, mutawatir wal khabarus shadiq al muayyad bil mukjizah. Khabar mutawatir dan khabar satu orang tapi orang ini punya mukjizat, itu namanya khabar shadiq ya. Ayo. والخبر الصادق ينقسم إلى قسمين. الأول خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. Ayo, khabar itu ada dua, yakni khabarnya Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat. Dia satu orang. Lah kalau khabar satu orang tidak ada mukjizatnya itu dhon. Tapi kalau dia mempunyai mukjizat, yakin. Ayo. Maka setiap satu orang yang mengklaim dirinya itu adalah nabi dan mendatangkan mukjizat yang shadiqah alama yaqul fa inna khabarahu yakunu shadiqan. Yang kedua adalah khabarut tawatur. Khabar tawatur bukan khabar satu orang, beberapa orang yang sekiranya khabar kelompok ini dia tidak mungkin untuk berdusta. Ayo. وتفاصيل خبر التواتر مذكورة في علم أصول الفقه. Tafasilnya ada dalam ilmu usul fikih. Wal absar والأبصار المذكورة في الآية الكريمة فيها إشارة إلى كل ما يمكن الوصول به إلى علم كالتجربة. yakni absar di sini maknanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, karena itu kan jamak kan. Karena dia itu jamak, maknanya adalah segala sesuatu yang bisa sampai ke dalam, yang bisa menyampaikan kita ke dalam ilmu, seperti hawasul khoms, panca indera dan tajribah, experience, itu semuanya juga masuk dalam kategori apa? Absar. Ayo. والرؤيا وسائر الحواس الخمس أو ما يقوم مقامها. Atau yang seyakum makom hawasul khoms yakni. Adapun afidah, أما الأفئدة فإنها بلا شك ولا ريب إشارة إلى العقول والطرق العقلية في الاستدلال. yakni amal afidah itu adalah akal. Loh, akal kok hati? Fuad kan hati kan? Loh iya, karena akal itu akarnya di dalam apa namanya? Hati. Karena Anda tidak akan menggunakan akal Anda kecuali Anda mau. Anda mau dulu dan mau di dalam hati. Anda mau dulu, setelah Anda mau baru Anda berpikir. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan wal akal nurun asluhu fil qalb, dan mempunyai ta'alluq dengan apa namanya? Dimal. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Ayo. وقد يقول قائل لماذا ذكرت الأفئدة بصيغة الجمع؟ قلنا إن طرق الاستدلال متعددة وكل واحد منها يوصلنا إلى علوم. Terus kenapa kalau memang afidah itu adalah akal, kenapa kok singgotul jama'? Iya, karena akal ini dia ini dia ini perbuatan. Ya'qilun, dia ini apa namanya? Perbuatan, maknanya turukul istidlal, cara-cara untuk menggunakan akal atau dalil-dalil akliyah yang yufidul jama', yufidul yakin itu banyak. Ada yang namanya istidlal minal lazim ilal malzum, atau minal malzum ilal lazim. Semuanya itu adalah turuk fil istidlal. Karena itu banyak disebutkan dengan apa namanya? Afidah. Ayo. Sila. فانحصر بذلك وسائل المعرفة في الثلاثة التي ذكرناها. Maka wasailul ma'rifah lil bashar atau epistemologi ahli sunnah itu tiga saja. Ayo. وهي السمع أي الخبر الصادق والبصر. Jadi adalah sama khabarus shadiq wal basar, hawasul khamsah. Ayo. وما يتركب منها أو معها. Ayo. Dan hawasul khamsah dan apa yang tersusun daripada hawasul khamsah atau bersama hawasul khamsah dan akal. Fakulu hukumin lam yatina antoriki hadil wasail falatibarolahu. Maka setiap hukum di dalam akidah yang tidak datang melewati khabarus shadiq, hawasul khams atau akal, maka tidak dianggap. Di antaranya adalah ilham. Ilham tidak dianggap. Kenapa? Karena walaysa sama wal absar wal afidah. Ayo. Fitrah juga sama. Fitrah juga sama, tidak akan dianggap. Ayo. فإن قال قائل فبماذا ثبت الدين الإسلام عندنا حتى قام حجة في تفاصيله على البشر. Ayo. Terus kalau ada yang bertanya, terus dinul islami itu ada din islami. Datang mafhum dinul islami, sholat, zakat, puasa semua. Oke. Apa dalil din islami ini benar? Mafhumnya sudah ada. Tapi dalil mafhum ini benar dengan makna yang tidak melakukan sholat, zakat, puasa ini berdosa apa?
Hadza huwa makna thubutul hujjiyah. Paham ya? Jadi kadangkala kita mengetahui mafhum. Tapi kenapa mafhum ini kok hujjah? Paham ya? Kenapa kok mafhum ini ketika tidak dilakukan Anda berdosa? Itu dua hal yang berbeda. Jadi ada di dalam bab usul fikih itu mungkin kadang Anda di awal-awal bab hujjiyatul ijma'. Bab hujjiyatul ijma', bab hujjiyatul qiyas, hadza babun fi hujjiyatil qiyas. Rata-rata itu tentang mafhumul qiyas. Orang mengira hujjah itu mafhumul qiyas, bukan. Kita berbicara tentang mafhumul qiyas. Kemudian setelah kita mengetahui mafhumul qiyas, kenapa kok mafhum ini dilegitimasi oleh syariat? Itu namanya hujjah. Dengan makna setiap hukum yang diistimbat melewati qiyas adalah hukum Allah. Itu namanya hujjiyah. Kenapa semacam itu? Ada dalil akli, ada dalil nakli. Sekarang kita mengetahui Islam. Islam itu majmu' daripada mafahim, daripada makna-makna yang kulli. Ada beriman kepada Allah, ada zakat, ada puasa. Kenapa kok ketika mafhum ini datang kepada Anda dan Anda tidak melakukannya, Anda tidak mengimaninya, Anda berdosa. Yakni usulu hadhil mafahim ilaika hujjah. Kenapa semacam itu? Aywa qulna innal Islam thabata annahu wad-din al-haq bil mu'jizati allati qamat dalilan ala nubuwwati sayyidina Muhammad alaihi salatu wasalam. Aywa, Islam itu dia menjadi hujjah karena datang melewati salah satu daripada epistemologi yang muktabar. Apa itu? Khobarul wahid al-muayyad bil mu'jizat. Islam itu datang melewati Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu mempunyai mu'jizat. Karena itu Islam datang melewati epistemologi yang muktabar. Karena itu menjadi apa? Hujjah. Aywa. Wa aidan bima ishtamala alaihi min adillatin dakhiliyatin ala annahu satuhilu ayyakuna min 'indil bashar. Aywa. Di atas itu, di atas jalannya datangnya Islam itu melewati melewati khobar wahid al-mu'ayyad bil mu'jizat. Di dalam Al-Qur'an juga, kalau Anda mempelajari Al-Qur'an, Anda tidak usah mempelajari Islam semua. Anda pelajari Quran saja. Sudah tidak usah Quran, Anda mempelajari fikih saja. Mustahil fikih sehebat ini itu daripada manusia. Ini confirm agama sedetail ini pasti bukan daripada apa? Manusia. Yakni orang yang mempelajari agama Al-Qur'an, agama Islam, pasti dia akan mengetahui bahwasanya agama ini bukan mustahil daripada mustahil daripada manusia. Aywa, itu di atas toriknya melewati Nabi, yang mana Islam itu sendiri jika dipelajari, Anda memahaminya, mustahil daripada manusia. Yakni toriknya hujjah, nafsul Islam juga hujjah. Aywa. Tidak mungkin daripada manusia, maka itu daripada pencipta manusia. Wadhaka Kenapa? Karena Islam itu di dalamnya ada banyak sekali ajaran-ajaran agung nan mulia yang tidak mungkin manusia itu bisa sampai kepadanya. Aywa. Wa nahnu kulla yawmin ma zilna naktashifu janiban min jawanibi i'jazil Qur'anil 'adzim. Dan kita sampai sekarang, Al-Qur'an saja, sampai sekarang kita masih terus menemukan hal-hal yang sangat menakjubkan daripada apa? Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an, datangnya melewati Nabi, sudah epistemologi yang muktabar. Kalau kita tengok Al-Qur'an sendiri, mustahil daripada manusia, yakni nafsu tariq hujjah. Wa nafsul Quran hujjah, fal hujjah min janibain min tariqain. Aywa. Wa qad arafna dzalika kullahu bil aql. La aywa. Mu'jizatul Quran yu'rafu bil aql. Selain jadi maknanya mu'jizatul Quran, tariqun min turuqil ma'rifah. Apa itu? Al-afidah, al-aql. Kemudian tariqu wusulil Quran ilaina imma bitawatur aw min khabaris shadiq wa huwa aidan hujjah, fahuwa hujjatun fauqa hujjah, burhanun fauqa burhan. Wa adrakna, wujudal Quran bil his. Dan kita tahu Al-Quran itu ada bil his. Ada yang mengingkari Al-Quran enggak? Oh, Al-Quran tidak ada, magrum. Aywa. Fasabata anna syari'ata qad thabatat hujjiyatuha 'alal bashar jami'an bi asal bil ma'rifah allati tamma al-isyaratu ilayhi. Maka sabata bahwasanya syariat itu sampai kepada manusia
dengan epistemologi yang memang dilegitimasi oleh syariat. Dengan epistemologi tawatur, Al-Quran sampai kepada kita melewati Rasul, kemudian mutawatir kepada kita, awalnya melewati Rasul, dan Rasul khobarul wahid mu'ayyad bil mu'jizah kepada kita dengan tawatur. Kemudian di dalam Al-Quran kita mengetahui i'jazul Quran min tariqil akal, dan wujudul Quran min tariqil his. Maknanya semua ini sampai kepada kita terbuktikan semuanya dengan asalibul, dengan epistemologi ma'rifah yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Insyaallah setelah kitab ini selesai, sudah selesai ada 3. Insyaallah setelah ini nanti kita akan membaca kitab Husnul Muhajajah fi annallaha laisa dakhilal alam wala kharij. Kitab itu adalah kitab risalah shahirah yang ditulis oleh Syekh Said Foda untuk mengcounter Wahabi, yang mana Wahabi itu mengatakan bahwasanya Allah itu kharijal alam. Nah, tidak mungkin Allah itu dakhilul alam. Dan kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.